Oke, haleluya, puji Tuhan. Ya, salam semua. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar hatimu? Apakah hatimu damai? Ada tenang dalam Tuhan? Saya percaya Tuhan pimpin kita di sini karena hatimu sudah menjadi milik Yesus. Amin. Jadi kalau Anda belum merasa Yesus ada di hatimu, inilah harinya kita mengaku dosa kita dan kembali kepada Dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita buka buku Injil Lukas bab 5 ayat yang ke-32. Oke. Alright. Bukan Lukas bab 5, Lukas bab 6. Lukas bab 6. Ayat yang ke-17. Apabila Yesus turun dari bukit bersama-sama rasul-rasul itu, dia berdiri di tempat yang rata dengan sebilangan besar pengikutnya. Di situ juga ada orang ramai yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, kota Tirus dan Sidon di tepi laut. Mereka datang untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang yang dirasuki roh jahat juga datang dan disembuhkan. Ayat 19, semua orang coba menyentuh Yesus karena ada kuasa keluar daripadanya dan menyembuhkan mereka semua. Kata amin. Praise the Lord. Jadi di sini kita lihat, perhatikan ya, kalau kita perhatikan ayat dari kota Yerusalem, Yudea, kota Tirus, Sidon, ada banyak kota. Datangnya orang-orang yang datang mau menjadi pengikut Yesus. Paham kata amin? Ya. Percayakah Anda banyak orang mau menjadi pengikut Yesus? Tetapi apa sebenarnya mengikut Yesus ini? Bolehkah kita ikut Yesus hanya karena mujizat? Bolehkah kita ikut Yesus hanya karena mau kesembuhan? Bolehkah kita ikut Yesus supaya kita dapat berkah dalam kehidupan kita ini? Kalau niatmu hanya untuk mujizat, hanya untuk kesembuhan, maksudnya Anda seperti averagely Christian yang hanya ikut Tuhan supaya Tuhan boleh buat sesuatu dengan hidup mereka, bukan benar-benar mengikut menjadi murid Yesus yang sebenar. Paham kata amin? Jadi di sini Tuhan Yesus juga pernah berkata, sewaktu dia masuk ke dalam rumah seorang pemungut cukai, dia makan dengan pemungut cukai, dia makan dengan orang-orang yang dilihat oleh dunia orang yang berdosa. Lalu bila dia duduk makan, pernah tak kamu dengar cerita ini? Orang-orang Farisi, orang Saduki datang berkata, kenapa Yesus makan dengan orang-orang yang berdosa? Pernah dengar? Nah, Yesus menjawab, hanya orang sakit perlu tabib, bukan orang sehat. Begitu juga saya datang untuk orang yang berdosa supaya bertobat. Paham kata amin? Ya, jadi Yesus kata dalam Injil itu berkata, I not come for the righteous, I come for sinners to repent. Saya bukan datang untuk orang yang digelar sebagai orang benar, tetapi saya datang kepada orang yang berdosa supaya bertobat. Sebab apa? Sebab Yesus tujukan ayat ini kepada mereka karena bagi mereka orang benar adalah orang-orang yang mereka lihat benar. Oke, orang-orang Farisi yang jubahnya panjang, topinya besar, maniknya banyak, tongkatnya hebat. Jadi orang ini dilihat seperti orang yang kudus, dilihat seperti orang benar. Dan Yesus kata, saya bukan datang kepada orang yang kamu anggap orang benar ini. Saya datang kepada orang yang berdosa supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Kata amin. Jadi
kalau kita mau ada hubungan dengan Tuhan, maukan Tuhan, kita akan lihat tujuan Tuhan supaya kita sama dengan tujuan Tuhan itu. Tuhan mau orang yang berdosa bertobat supaya jadi muridnya. Dengan itu kita bertobat supaya kita jadi murid Yesus. Kata amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan orang yang benar, tidak ada yang benar, karena kebenaran adalah Yesus Kristus. Yesus kata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sesungguhnya di dunia ini, waktu ini, orang Farisi yang dianggap benar, orang Saduki, imam-imam yang dianggap benar, itu sebenarnya tidak benar. Karena cara kita melihat mereka, kita anggap mereka benar. Sebenarnya mereka manusia, siapa saja makhluk di dunia ini, tidak ada yang benar. Yang benar adalah Tuhan. Kata amin. Jadi orang yang benar menurut Alkitab adalah orang yang ada Yesus di dalam dia. Orang itu benar. Puji Tuhan. Dan hanya orang benar besar kuasa doanya. Orang benar ada nama di surga. Orang benar adalah orang yang memiliki roh yang hidup. They are not spiritual dead, but they are living in spirit with God. Kata amin. Jadi Tuhan kata, bila waktu di dunia itu orang belum paham tentang ini, Yesus kata, saya bukan datang untuk orang yang kamu lihat benar, ini bukan. Saya datang untuk yang berdosa supaya bertobat. Jadi kita lihat apa artinya kehidupan ini kalau tidak ada pertobatan. Dan orang bertanya, Yesus kata dia akan mulakan pelayanannya. Apakah bentuk khotbah Yesus yang paling awal? Yesus kata begini, repent for the kingdom of God is near. Itu adalah khotbah yang terawal. Yesus kata bila dia mulakan ministrinya, bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah di tangan. Kata amin. Ya, jadi pertobatan ini adalah sesuatu yang harus kita ambil berat sebagai pengikut Yesus pada hari ini. Siapa percaya dan mau jadi pengikut Yesus, kata amin. Kata amin. Alright. Bila kita mau, kita sudah buka hati. Sekali lagi saya tanya, maukah Anda menjadi pengikut Yesus? Bila Anda kata amin ataupun mau, hatimu sudah terbuka, membenarkan Roh Kudus bekerja. Jadi sekarang ini, oke, kita perhatikan apa itu pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran dan mindamu. Oke? Contoh, kalau engkau tahu bahwa ada perangaimu yang masih mengikat engkau dengan dosa, you have to change your mind untuk melihat Tuhan, bukan kepada dosa itu lagi. Engkau kena berubah gayamu berpikir. Kalau dulu engkau pikir itulah hidupmu, sekarang kau kena pikir dengan pengetahuan yang ada. Tuhan kata hidupmu bukan milikmu, hidupmu milik Yesus yang ada di dalammu. Kata amin. Jadi kita ini adalah milik Roh yang ada dalam kita, Roh Kudus. Yesus Kristus melalui Roh Kudus ada di dalam kita. Kata amin. Jadi kita berjalan, kita hidup. Sebenarnya kalau Anda serahkan hidupmu kepada Yesus, hidupmu lebih dipermudahkan. Amin. Sebab apa yang kau lihat mustahil sekarang, memang mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi kau tak boleh lihat dengan caramu sendiri. Kau harus melihat dengan pikiran yang sudah diubah untuk melihat segala sesuatu. Amin. Haleluya. Jadi change the way you think, change the way you live, dengan didikan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya. Kata amin. Praise the Lord. Jadi contoh saya nak kata di sini adalah kalau Anda lihat di dalam Alkitab ada satu kisah prodigal son, anak yang hilang. Kalau Anda baca dalam Alkitab itu, Yesus menceritakan tentang seorang anak yang hilang. Jadi seorang ayah ada anak. Jadi anak yang satu ini degil,
Lalu dia beritahu ayah dia, saya sudah bosan hidup di rumah ini. Saya sudah bosan dengan orang-orang yang saya lihat setiap hari. Saya tak mau lagi ada beradik saya tidak mau lagi ibu bapak, saya tak mau lagi ada apa-apa dalam hidup saya. Saya mau, dia begitu bapaknya, kamu bagilah bahagian saya dan saya akan lari dari rumah ini. Saya tak mau tinggal di sini lagi. Sebab semua yang ada di sana sudah membosankan. Jadi ayahnya ambil bahagian dia, bagi dia sejumlah uang yang banyak. Inilah bahagian kamu. Lalu bila dia pegang duit yang banyak itu, dia sudah mulai happy. Dia turun ke pasar, ya. Di pasar, di bandar, dia boleh enjoy, dia boleh mabok, dia boleh berjumpa dengan banyak orang di dunia. Dan banyak orang di dunia adalah penipu, penyangat, pesundal dan sebagainya. Berjumpa dengan dia, akhirnya dia ditipu, dia lalui banyak perkara sehingga semua duitnya dalam masa sekejap saja habis dan dia tidak ada duit. Oke? Jadi bila dia sudah tidak ada duit, dia pergi jaga babi. Bila dia jaga babi, even makanan babi, kalau dia lapar dia makan makanan itu. Tapi kalau dijumpai oleh tuannya, dia akan dibuang kerja. So dia sangat susah. Dan dia pikir kalau di rumah bapaknya dia boleh tenang, ada orang lagi bagi makan babi. Tapi dia sudah hilang keupayaan mau berpikir macam mana lagi. Lalu yang dia tahu adalah dia ingat akan bapak dia. So bila dia ingat bapak dia ingat rumah dia change his mind, tukar pikirannya. Daripada saya melihat diri saya di sini, saya melihat diri saya kepada bapak saya. Dia balik, dia kata apapun. Kalau saya balik, bapak saya tidak terima sebagai anak, terima saya sebagai hamba. Suruh saya jaga babi setiap hari pun cukup. Yang penting saya dekat dengan bapak saya. Bila dia sampai dari jauh, dia datang, bapaknya lihat, bapaknya sangat sukacita. Bapaknya happy, begitu semua orang. Lalu mereka buat kenduri kerana anak sudah sampai, dan anak tetap anak dan ada hak di rumah bapak. Paham kata amin? The point is, bila bapaknya memberkati dia, duit bapaknya yang itu banyak itu beri kepada dia, dia bawa harta bapaknya itu ke pasar, semuanya hilang. Sebab apa? Sebab everything yang come from the father must be spent wisely, guided by the one who give you the blessing. Paham kata amin? Nah, dia dapat bekalan duit dari bapak dia, tapi dia tidak mau bapak dia sudah, padahal bapak dia yang bagi duit bahagian dia. Dia putus hubungan dengan bapaknya. The authority, the blessing yang diturunkan Tuhan kepada bapaknya berikan kepada dia, tidak dipakai untuk kemuliaan, dipakai untuk kepuasan diri, tidak akan kekal. Paham amin? Jadi begitulah hidup kita di dunia ini. Kalau kita ikut Yesus, kita tahu dia berkat kita, dia beri kita gaji, dia beri kita kehidupan. Kalau kita tidak kembalikan apa yang menjadi milik dia, memuliakan dia, kita hilang hak ke atas perkara itu. Dan kau akan rasa apa yang kau dapat macam air, itu saja, mengalir begitu saja, tidak pernah cukup. Ya, sebab untuk mengikut Yesus kita harus change our mind daripada dunia ini kepada minda Kristus. Kata amin. Praise the Lord. Ya, kita harus mula melihat, meletakkan pikiranmu kepada perkara yang di atas. Amin, haleluya. Jadi apa yang jadi adalah, kalau engkau susah, pusatkan kembali pikiran dan hatimu kepada Bapa di surga. Kembali kepada dia, dia pasti terima engkau sebagai anak.
puji Tuhan. Jadi dalam hidup ini, bila kita sebut tentang pertobatan, pertobatan bukan hanya saya berdosa, saya bertobat. Bukan itu. You have to set your mind to God and forget about the past. Jangan kembali kepada yang lama. Set mind kamu kepada perkara yang baru, perkara yang di atas. Tengok anak ini, dia kembali kepada bapaknya. Dia harus tinggalkan ladang babi dia kerja. Dia harus tinggalkan pasar yang dia pergi itu. Tinggal semua, pergi kepada bapaknya. So that is what happened to us in spirit. Ada orang kata, saya mau bertobat, tapi you not come to God. Kau tidak belajar firman Tuhan, kau tidak mencari Dia, kau tidak sungguh-sungguh mencari Dia, maka at the end proses itu berhenti di sana saja. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi sekarang ini, bila seseorang itu namanya bertobat, bertobat adalah proses awal. To change your mind. Sebab apa? Sebab another proses adalah berada di jalan keselamatan. Kau perlu, kalau hari ini kau bertobat, besok kau perlu lagi masih hidup dengan Tuhan. Lusa masih ada masalah lagi. Apa perlu kau buat? Kau sudah bertobat hari ini. Kau perlu continuously tanpa putus asa mencari Tuhan. Sebab Tuhan memberkati hidup sesuai dengan perkembangan pengetahuanmu di dalam Dia, perkembangan imanmu di dalam Dia. Tuhan tak berkat kau lebih dari imanmu. Oke? Haleluya. Nah, jadi dia lihat tahap mana kau boleh terima berkatnya. Jadi oleh itu proses pertobatan adalah proses yang awal. Selepas itu adalah proses untuk hidup dengan Tuhan. Kata amin. Praise the Lord. Ya, hidup dengan Tuhan. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 10. Oke. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11 itu ya. Ini yang dikatakan, yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Inilah satu-satunya keinginanku, mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang membangkitkan Dia daripada kematian, turut menderita dengan Dia dan menjadi seperti Dia dalam hal kematiannya. Aku berharap Allah akan menghidupkan aku semula daripada kematian. Jadi you see, keinginan Paulus adalah mengalami kuasa yang membangkitkan Dia daripada kematian. Kata amin. Kita ini semua waktu kita berdosa dulu adalah roh-roh yang mati. Sesiapa yang tidak hidup kudus, yang tidak cari Tuhan, rohnya mati, walaupun badannya masih hidup di dunia. That is called spiritual death, bukan physical death. Kalau physical death itu sudah meninggal dunia. Spiritual death adalah orang yang berdosa tak mau bertobat, they already dead in spirit. Oke? So kalau kita lihat banyak orang hidup di dunia ini, bagi Tuhan banyak orang mati di dunia karena banyak orang belum bertobat. Oke? So that's why dalam Injil, dalam Alkitab juga tertulis ayat harus diberitakan Injil kepada orang mati. Kenapa? Siapakah orang mati itu? Takkan orang yang dikubur. Mereka yang mati itu adalah mereka yang hidup di dunia tapi belum bertobat. Jadi rohnya mati. Oke? So sekarang ini kalau kita lihat dalam proses ini, Paulus berkata, inilah, satu-satunya keinginanku, mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang membangkitkan Dia daripada kematian. Jadi bila kita hidup bertobat, kita satu proses bertobat dan seterusnya hidup dengan Tuhan, hidup dalam kuasa kebangkitan. Kata amin. Bangkit. Oke? Kalau ilustrasi bangkit itu macam mana? Let's say tangan saya tahu ini. Bangkit pergi ke bawah atau pergi ke atas? Pergi ke atas kan? So, why we live on earth tapi kita feel down? Rohmu harus bangkit. Kenapa Anda hidup di dunia penuh dengan jiwa yang tidak senang, jiwa yang ke bawah, jiwa yang tenggelam?
jiwa yang depression, jiwa yang stressful, jiwa yang merasa sakit. Nah, Tuhan bagi itu kita melalui Rasul Paulus yang menulis dalam kitab ini bahwa kau harus hidup dalam kuasa kebangkitan. Kata amin. Bila kita di dalam Tuhan, God will raise you up. Kita tak dapat angkat diri kita, kita tak dapat selamat diri kita. Tuhan dapat. Kita tak dapat bangkit roh kita, Tuhan dapat. So when you pray, waktu kamu struggle, stress, when you pray, kamu akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Kata amin. Nah sebab itu Alkitab kata pray without ceasing. Maksudnya jangan berhenti berdoa. Even kalau kau jalan di supermarket, di mana, di kelas, kalau Anda bekerja sekalipun, Anda kena ada komunikasi dengan Tuhan. Oke? Tengah Anda kerja, Anda tahu Tuhan ada. Itu tahap komunikasi. Anda boleh bercakap dengan Tuhan all the time. Itu tahap komunikasi. Itu dikira doa. Doa ada banyak levelnya, tapi tujuan utama doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak boleh putus. Karena tanpa komunikasi, it's hard for you to grow in love. Paham kata amin? Tidak ada suami istri yang mengulangkan kehidupannya tak pernah berkomunikasi. Karena Tuhan memang perlukan ada komunikasi. Tidak pernah ibu dan anak hidup selama 10 tahun tidak ada communication. Komunikasi itu mesti ada. Sebelum kita communicate dengan Tuhan, we grow in His love. Amin. Praise the Lord. Ya. So, seperti Rasul Paulus, dia tidak pernah putus asa. Sebab every time putus asa, struggle, beban berat, itu semua put you down. You should not go down, you should go up. He is risen. Haleluya. Ingat, kalau Anda even student kah, Anda bekerja kah, Tuhan kata, bukan saya kata. Kalau kau alami beban hari ini, don't look down. Apa masalah yang kau alami? Bila kau look down, kau rasa rendah diri, kau rasa lemah, you cannot overcome your situation. Itu pun tak akan berubah. Lihat saja Tuhan, percaya dan berdoa terus. Biar Dia pimpin kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita masuk yang seterusnya. Tadi kita change our mind. Sekarang kita change our heart. 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ya. 2 Korintus 5 ayat 16, 17 dan 18 saya baca ya. Oleh itu kami tidak lagi menilai seorang menurut penilaian manusia. Paham kata amin? Ya. Dahulu kami memang pernah menilai Kristus menurut penilaian manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Jadi Anda harus menilai sesuatu menurut pikiran Tuhan. Sebab sebelum Anda kenal Tuhan dulu, sebelum Anda merancang untuk ikut Tuhan lebih dalam lagi, kamu selalu menilai Tuhan dengan kepandaianmu sendiri. Apakah Tuhan begini? Apakah Tuhan begini? Apakah Tuhan? Saya rasa Tuhan begini. Saya rasa Tuhan begini. Saya rasa Tuhan begini. So, untuk menjelaskan siapa Tuhan, Tuhan jelaskan sendiri dengan hikmat yang Dia berikan, bukan hikmat manusia. Paham kata amin? Sama dengan kehidupanmu sekarang. Kau tak boleh kata saya rasa hidup saya begini karena ini, saya rasa hidup saya begini karena ini. It's not for you to judge your life. Let God judge your life. Tanya Tuhan apa yang Dia lihat dalam diri kita. Tanya Tuhan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Tanya Tuhan apakah saya perlu ikut orang seperti itu, seperti ini, seperti ini. Tanya Tuhan apakah saya perlu ke gereja. Tanya Tuhan apakah saya perlu buat A, B, C, D semua. Dan Tuhan akan bagi jawaban.
Amin. Jangan menilai dengan kepandaian sendiri, karena Alkitab mengajar kita, there is no such thing. Haleluya, puji Tuhan. Ya, oke. Kalau orang lihat rupamu, dia kata rupamu macam tak elok. You ask God first. Betul kata ya? Paham tidak? Kalau orang lihat kau, oh kau macam ini, kau macam ini. Ada orang tangan kaki tak ada, tapi boleh jadi pakai motivasi. Is it really matters apa yang orang kata tentang kamu? Most important adalah ask God. Apa yang dia kata tentang dirimu, ini akan membangkitkan rohmu. Kau pasti berjaya. Amin. Jangan asik pikir macam mana hidup ini, pikir macam mana hidup ini. What is so amazing about what you can think? What God think in you. Bila Anda melakukan itu luar biasa. Paham kata amin? Ayat ke-17, apabila seorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru, yang lama sudah lenyap, yang baru bermula. Anda hidup di dalam Tuhan, Tuhan suruh Anda jadi orang berani atau orang penakut? Berani. Maksudnya kamu harus berani tinggal tabiat lama kamu. Berani tinggalkan. Banyak orang suka tunjuk berani, tapi tidak ramai orang yang betul-betul berani. Bila saya kenal Tuhan, saya lihat banyak orang penakut. Saya pernah doakan satu orang ini, dia samseng. Waktu dia jadi samseng, sekarang sudah bertobat. Waktu dia jadi samseng, siapa paling kuat bertumbuk, itu bos. Siapa paling ganas, itu bos. Siapa yang perlu digeruni, dia punya bos samseng. Paling digeruni. Bila dia ikut Tuhan, baru dia tahu bosnya itu penakut. Sebab apa? Tak berani tinggal tabiat lama aja, ikut Tuhan. Tak berani, penakut. Jadi bila saya begitu, dia pun merasa dirinya penakut. Akhirnya dia mau jadi berani dan tinggalkan tabiat. Paham tidak? Keberanian bukan mau tunjuk dirimu hebat, ganas. Bukan. Apa kau dapat? Kalau kau tunjuk ganas, kau dapat ganas. Dunia ini apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Betul tidak? Kau pukul orang, kau akan dipukul. Banyak orang hidup di dunia, dia hidup tenang di dalam Tuhan. Apa yang dia buat berhasil, keluarganya bahagia. Tuhan jaga dia, Tuhan jaga karirnya, Tuhan pelihara dia. Mati pun pergi ke surga. Ini Tuhan sudah tetapkan bagi orang yang percaya. Paham? Jadi orang yang berani, bukan orang yang tunjuk dirinya, boleh cakar badan, boleh buat aksi-aksi yang berani. Apa tujuan kalau kau buat aksi berani? Kalau kau suka-suka saja terjun dari bangunan 3 tingkat, 4 tingkat, kau tunjuk berani dengan orang, you mati percuma saja, mati kata. Muda-mudi di media sosial, bukan hanya di Malaysia, all over the world. Kalau kita lihat kajian di internet, kawan cabar suruh terjun, dia terjun, mati. Ada yang pergi ke, kamu lihat, kalau kamu search, saya paling pelik, saya tengok orang buat kajian, banyak yang jatuh dari jembatan sebab selfie. Pergi jembatan tinggi-tinggi, oh contoh macam di San Francisco, kalau di Malaysia jembatan Penang, mungkin lah jembatan, mau selfie jatuh, mau selfie jatuh. Coba apa mau selfie? Kawan cabar, coba selfie sana, jatuh. What's the point? Itu bukan berani, itu mati kata. Kau tak sempat menginjil pun. Paham tidak? Dulu kita lain.
Dulu orang kata darah muda, banyak benda yang kita mau coba. Tapi sekarang kita sudah kenal Tuhan. Berbaloi kah kalau kau lihat orang main ski yang pusing-pusing, lompat sana, kita lihat, kita pun mau coba, berbaloi. Kita sudah kenal Tuhan, lebih baik kita pergi memberitakan firman. Melainkan kalau Anda benar-benar atlet dalam bidang itu. Paham tidak? Ya. Ada satu kisah seorang Formula One, driver Formula One yang banyak kali champion. Bila dia pensiun, dia pergi main sukan lain, koma terus. Sampai rumah pun perlu dijual untuk cover dia punya medical bill. Can you see? What is the point? Bagus dia pensiun ikut Tuhan. Amen. So when are you coming back to God? Kalau di dunia ini kita seperti anak yang hilang tadi. Bila kita ada harta, kita mau habis-habis belanja, kita mau habis-habis enjoy di dunia ini. Bila kita terima gaji, kita mau habis-habis pakai itu enjoy. Kalau mati rugi. Yang rugi apa? Mati tak ke surga, itu rugi. Amin. Ya. Paham tidak? Praise the Lord. Ya, jadi ayat yang ke-18 itu kata semua itu dilakukan oleh Tuhan melalui Kristus. Tuhan sudah mengubah kita daripada musuh menjadi sahabatnya. Dia juga menegaskan kita supaya menjadi orang lain sahabatnya juga. Kata amin. So, ayat 16, 17, 18 ini dia lebih membicarakan tentang hikmat. Tapi hikmat datang kepada kita melalui, ingat, melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di hati kita. We must love Him. Bila kita cinta Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kata amin. Jadi change your heart. Ubah hatimu. Apa yang kau minat di dunia ini, minat Yesus dulu, lebih daripada apa yang kau minat. Sebab kalau kau minat suka lasak sekalipun, you still need protection. Bakatmu engkau boleh guna, tapi tidak ada Tuhan, kau tak ada perlindungan. Seperti budak tadi, duit yang Tuhan bapaknya beri kepada dia, tapi dia tidak mau bapaknya. Bapaknya tak dapat counseling dia pasal duit. Apa jadi? Hilang, lenyap. Even bakatmu, berkatmu, apa sahaja yang kamu dapat dalam hidup, kalau hatimu tidak kepada Tuhan, kau akan merasa kemana pergi berkat yang Tuhan beri, kemana pergi gaji saya, kemana pergi ini. Kenapa saya tak rasa apa-apa? Whatever. Come back to God. Hatimu harus cinta Dia. Kata amin. Oke. Sebab hanya Tuhan yang dapat mengubah hatimu. Firman ini kata apa tadi? Dia kata ayat 18 itu, semua itu dilakukan oleh Tuhan. Honestly speaking, kau tak dapat ubah hatimu. Beri Tuhan ubah hatimu. Amin. Praise the Lord. Ada orang kata saya mau berubah, tapi kau tidak bawakan hal ini kepada Tuhan. Sebenarnya kau tak berubah. Kau mau saja, tapi kau tak berubah. Paham tidak? Pernah encounter orang seperti ini? Barangkali orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang tersayang. Kata saya mau bertobat, saya mau berubah, tapi 5-6 hari perkara sama aja tidak. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan Alkitab. Alkitab menjelaskan kau tak dapat ubah hatimu, Tuhan yang dapat ubah hatimu. That's why ada orang yang mau berubah, dia tekan dirinya,
dia paksa dirinya ke gereja, paksa dengar firman Tuhan, paksa mendengar khotbah, paksa baca kitab dulu. Bila dia sudah mulai suka, akhirnya dia tinggalkan perkara lama. Dia sudah rajin ke gereja, dia rajin berdoa, mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang ubah hati manusia. Manusia tak akan dapat ubah hatinya sendiri. That's why Tuhan kata, lebih baik percaya Dia daripada sesiapapun di dunia ini. Percaya Dia dahulu. Paham tidak? Nah, jadi untuk ubah hatimu, Tuhan saja yang dapat lakukan itu. Maksudnya, untuk ubah masa depanmu, Tuhan saja dapat ubah. Untuk memberikan kejayaan dalam hidup, Tuhan saja dapat buat itu. Untuk hidup yang bahagia, yang baik, Tuhan saja yang dapat. Untuk dapat career yang berkenan, Tuhan saja yang dapat beri. Untuk dapat merasa bersyukur dalam hidup ini, Tuhan saja yang dapat beri. Semuanya hanya Tuhan yang dapat beri. Paham kata amin? So you have to change your heart, bukan dengan kuasa sendiri, tapi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Sebab apa? Sebab hatimu akan diuji dari hari ke hari. Kamu tahu macam mana hati diuji? Macam mana hati diuji? Kamu tahu? Alright. Besok kau akan lalui ada suatu situasi hidup. Mungkin situasi itu jahat, mungkin situasi itu membebankan, mungkin ada pemahan atau terasa hatimu. Tapi Tuhan kata, kalau hatimu kepada Dia, kau akan apply firman Tuhan dan keinginan Tuhan, bertahan di dalam Dia untuk menghadapi situasimu. Boleh lakukan itu? This is our test. Ujian kita. Apa itu? Lihat situasi hidupmu, walau apapun situasi hidup, pastikan kita harunginya bukan dengan kuasa sendiri. We practice mendengar hikmat dari Tuhan, melakukan kehendaknya yang sesuai dengan firman-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Esok, lusa, dan sebagainya. Bila Anda dapat menjadi seperti itu, Anda adalah orang yang berhikmat. Sebab hikmat adalah kepercayaan untuk melakukan dan mempraktik kebenaran dan kehendak Tuhan dalam segala situasi. Mau jadi orang berhikmat? Lihat situasimu, apply word of God. Minta pimpinan Roh Kudus untuk melalui situasi. Baik situasi itu kelihatan seperti baik atau jahat, laluinya dengan kuasa Tuhan. Praise the Lord. Nah, sebab situasi yang kita lihat, ada waktu kita lihat macam baik, ada waktunya kita lihat tak baik. Is that really matters for God? Apa yang kita lihat tak penting bagi Tuhan? Oke? Ada orang lihat, wah kalau dia kena jackpot 10 juta itu baik, tapi kamu lihat kemana mereka pergi selepas dia kena itu. Kajian-kajian orang yang kena jackpot itu, kemana mereka pergi? Mereka akan bertambah beban banyak utang. Mereka akan makin banyak susah. Dan ada testimoni di negara Eropa, tidak kurang yang bunuh diri. Depression. So the thing that you see good doesn't mean good. The thing that you see bad doesn't mean bad. So the thing that you think doesn't matter. Kalau kau rasa, tengok cermin, saya rasa hidup saya tak baik, saya rasa hidup saya tak senang, saya rasa tak bahagia, saya rasa kurang menarik hari ini, saya rasa kurang sehat, saya pikir apa yang kau pikir, apa yang kau rasa, is it really matter? You just waste your time. And so many human in this world spend their time to think what they think. Okay? At the end, banyak yang tidak selamat.
So you have to think what God think. To become like Abraham, Joseph, Jacob. This is Joseph. Apa yang Tuhan pikir? Tuhan kata ada berantai akan datang jumpa dia berlutut. They just believe. Dia dibuang jadi hamba. He keep on believing. Dia masuk penjara. Believe. Keluar dari penjara, jadi pembesar yang paling besar di Mesir. Sehingga pada musim kemarau, semua ada beradanya berlutut di hadapan dia. Keep on believing what God say to you. Apa yang Tuhan cakap dengan kita, Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia akan jadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan jadikan kita bukan orang meminjam, tapi bagi pinjam. Semua ini just claim. Kalau Anda belum lihat, it doesn't matter apa situasimu. Your situation, your thinking, your feeling doesn't matter. Tapi kalau kau set bahwa masa depanmu bukan seperti sekarang ini, pasti lebih baik. In the future, Tuhan akan berikan engkau kehidupan yang terbaik. Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan memerdekakan engkau, Tuhan akan berikan engkau kehidupan seperti mana yang kau tahu. Janji-janji Tuhan tak pernah dilupakan. You claim itu. Keep on believing walaupun kau sekarang dijual jadi hamba, walaupun kau sekarang bekerja sebagai hamba, walaupun kau dipenjarakan tanpa membuat kesilapan sekalipun, tapi you keep on believing seperti mana Joseph. Believe. Terus sekarang lihat tugasmu, keluargamu, bagaimana kau percaya Tuhan boleh ubah. Hidupmu, bagaimana kau percaya Tuhan boleh ubah. Keuanganmu, bagaimana kau percaya Tuhan boleh ubah. All of this start from now. Your heart change oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Kata amin. Praise the Lord. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang kita ambil yang terbaik. Ini yang terakhir ya, dari Daud. Apabila dalam Kisah Para Rasul 13:22 ditulis di sana bahwa Raja Saul sudah Tuhan tolak dan Tuhan memilih Daud karena Daud berkenan di hatinya. Apa yang poin yang kita dapat? Daud berkenan di mata Tuhan, betul tidak? Daud berkenan di mata Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan berkenan di mata Daud. Paham tidak? Lihat Daud. Daud dari kecil dia bermazmur, dia percaya Tuhan, dia mau Tuhan, dia semuanya Tuhan. Bunuh singa pun Tuhan. Dia jaga dombanya Tuhan, semua Tuhan. Goliat pun dia bunuh dalam nama Tuhan. Semua Tuhan. Karena Tuhan di hati Daud. Daud juga di hati Tuhan. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Praise the Lord. Paham tidak? Nah, apa kehidupan kita sekarang adalah proses bagaimana kita terima Tuhan. Kalau kita mau terima Tuhan, bekerja lebih lagi dalam hidup kita, we will be more than this time. Anda mau hidup lebih dari hari ini, cari yang lebih hari ini. Tuhan beri lebih. Tuhan tidak bagi lebih daripada yang patut. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Kau tanam 5 pokok koko, hasilnya adalah hasil daripada 5 pokok koko. Kau tanam ladang koko, hasil ladang milikmu. So, how much you willing to spend time with God? Berapa banyak engkau mau mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup? Itulah yang akan kau tuai. Bang amin? Ya. Daud tanam Tuhan dalam hatinya. Sampai kan Daud masih kecil, Samuel pergi mengurapi dia, kata kau raja atas Israel. Dan kita kata muka Daud waktu itu masih kemerah-merahan, masih muda. Paham muka kemerah-merahan? Semua paham, semua sudah pernah muda dulu.
Oke? Kemerah-merahan. Mungkin masih sekolah rendah lah, anak-anak sampai school seperti ini. Daud sudah diurapi jadi raja. So God already put plan in you berdasarkan hatimu saat. Kalau hatimu seperti Daud, mungkin 5 tahun ke depan kau mungkin jadi perdana menteri. Kita tak tahu. Paham tidak? Kalau hatimu itu kau tanam sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau rancangan Tuhan dalam hidupmu untuk menjadikan engkau televangelis, kayak seperti Benny Hinn dan sebagainya, kau akan jadi. But how much can you spend time to dig in this life in Him? Amin. Ya. So, saya tahu dunia mengajar kita supaya jadi kaya, supaya jadi dihormati dan sebagainya. Tapi apa yang dunia janjikan itu tidak ada di dunia, ada dalam Tuhan. Kekayaan, hormat, semua ada dalam Tuhan. Kalau kau cari cara duniawi tanpa Tuhan, kau akan kembali kepada hidupmu yang lama dulu. Sebab setiap orang di dunia ini yang tak kenal Tuhan, semua cari perkara yang sama. Mau glamour, mau kaya, betul tidak? Semua mau glamour, mau kaya, mau senang. Cakap saja. Memang benda yang tak lari, tapi adakah? Cuma ada dalam Tuhan. Kalau belum kembali ke Tuhan, maksudnya dari umurnya dulu sampai sekarang sudah 40 lebih, 50 lebih, masih cari benda yang sama, belum jumpa. Okay? Tapi kita ini, once kita sudah kenal Tuhan, we already receive peace in God. Ya, Tuhan kata, mulakan hidupmu dari Dia. Di salib dia kata, it's all finished, peace be with you. Jadi di dunia pula terbalik. Dia kata, kalau kau percaya, kau akan peace. Kalau kau banyak duit, kau akan peace. Bila masa kau rasa kau banyak duit, bila masa kau rasa kau berjaya, akhirnya kau tak peace, tak damai dalam hidup. Tuhan kata, I give you free. Saya no, saya mesti buat ini dulu, baru saya tak. You against God's will. Ya, ada orang sampai sekarang tak mau cari Tuhan sebab stroke, kakinya satu tak dapat berfungsi, susah mau bicara. Tak mau cari Tuhan. Dia cuma mau Tuhan sembuh. Kalau Tuhan sembuh, baru dia cari Tuhan. Kenapa kau sampai begitu sekali? Kenapa tak kau terima Tuhan? Oke, paham tidak? Jadi kenapa kau begitu struggle di dunia ini untuk cari apa yang kau mau? Sedangkan Tuhan sudah beri. Kalau kau mau kaya sebab apa? Bila kau kaya, kau damai, bebas. Bila kau dihormati, kau rasa kau damai. Kau tak akan damai, sebab damai hanya adalah Tuhan. Jangan ditipu oleh dunia. Oke? So, it's all finished. Peace be with you. Mulakan hidupmu damai di dalam Tuhan. You will attract more blessing in your life. Dan Tuhan ada siapa yang rajin cari Dia, Tuhan juga lebihkan untuk dia. Amin. Praise the Lord. Jadi kita sama-sama diperhatikan oleh Tuhan dalam adil dan saksama. There is no shortcut. Semuanya kita ini sama. Carilah lebih lagi. Tuhan akan beri lebih lagi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan memberi dalam kerajaan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Inilah waktunya kami ingin memperlihatkan diri kami kepadamu untuk Engkau kerjakan kehidupan kami ini untuk menjadi milik-Mu. Dan kami tahu, kami bila hari ini kami berserah kepadamu karena di dalam Engkau semuanya ada. Engkau juga berjanji seperti dalam Injil Korintus berkata, orang yang percaya Engkau kaya dalam segala hal, bermaksud kami telah segala keperluan memang ada di dalam Engkau. Dan inilah waktunya kami cari Engkau dengan lebih lagi ya Bapa, untuk mendapat apa yang Engkau mau, karena apa yang Engkau mau itu adalah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang memberi baik dalam offering dan tabung misi pada hari ini ya Bapak, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.